Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran di bab 4 ini, yaitu menerangkan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah di sini yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian sholat. Yang kedua tentang hukum-hukum sholat. Yang ketiga yaitu tentang keutamaan sholat. Pengertian sholat ialah mempunyai arti sekumpulan atau banyak orang yang melaksanakan sholat, yang dimana ada imam dan ada makmum. Imam yaitulah memimpin jalannya sholat, sedangkan makmum mengikuti gerakan imam. Sholat berjamaah mempunyai dalil yang kadang-kadang kalau di masa sekarang ditanyakan dalilnya apa, di mana. Dalilnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102, yang mana ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholawata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Yang artinya ialah engkau Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama. Jadi secara sholat secara bersama-sama. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila ada di antara mereka, kamu sholatlah bersama-sama. Jadi kalau sholat bersama-sama berarti itu adalah menandakan yaitu sholat berjamaah. Ada sebuah hadis juga yang menyatakan tentang keistimewaan sholat berjamaah, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana dalam hadisnya sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi sab'ina wa isrina darajatan. Jadi sholat yang dikerjakan secara berjamaah keutamaannya itu lebih baik 27 derajat daripada kita sholat sendirian. Maka dari itu kita sholat sendirian dapat 1 perbandingannya, kalau sholat berjamaah dapat 27. Berarti kita lebih enak, lebih banyak pahalanya. Makanya kita berbondong-bondonglah kita melaksanakan sholat berjamaah. Kita sholat di rumah belum tentu kita khusyuk, belum tahu kita diterima. Tapi kalau di dalam sholat berjamaah itu namanya dinilai secara berjamaah, secara berkelompok. Imamnya mungkin tidak khusyuk, makmumnya khusyuk. Makmumnya tidak khusyuk, imamnya mungkin khusyuk. Nanti semuanya akan dapat nilai yaitu 27 derajat. Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua yaitu adalah tentang hukum, yang kedua adalah tentang hukum sholat Jumat. Sholat Jumat, sholat berjamaah. Maaf ya, sholat berjamaah. Yang kedua adalah tentang hukum sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikokohkan, sunnah yang diharuskan. Jadi tidak semua sunnah itu muakkad, yaitu ada sunnah ghairu muakkad. Tapi sholat berjamaah ini, sholat fardu berjamaah ini adalah sholat yang dikokohkan, sehingga Rasulullah mencontohkan. Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita mencontohkan dalam kehidupannya yaitu dengan sholat berjamaah, yaitu di masjid. Terus yang ketiga adalah tentang keutamaan sholat berjamaah, yang mana dalam sholat berjamaah ini, yang mana dalam keutamaan, pasti setiap pekerjaan itu ada keutamaannya. Keutamaannya sholat berjamaah yang pertama yaitulah menjadi syiar bagi masyarakat. Jadi kita kalau mau sholat berjamaah ke masjid lewat di lingkungan, kan kita ngelihat orang, ayo kak, ayo mas,
kita sholat berjamaah di masjid. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas sholat. Jadi sholat yang biasanya di rumah cepat dikerjakan, biasanya di rumah sholatnya 5 menit, tapi kalau sholat berjamaah karena kita ada imam dan makmum, jadi kita harus sabar sholat sesuai yaitu dengan ketentuan sholat berjamaah. Yang ketiga adalah pahala berlipat ganda yang dari 1 menjadi 27 derajat. Yaitu yang keempat yaitu dijauhkan dari sifat munafik. Jadi kenapa kok dijauhkan dari sifat munafik? Iya, karena kita sudah pasti sudah mengerjakan sholat. Tidak hanya ngomong di depan orang kita sholat, tapi kita membuktikan kita melaksanakan sholat berjamaah dengan masyarakat sekitar di masjid. Yang kelima yaitu diampuni dosanya oleh Allah. Jadi kalau orang sholat berjamaah itu yaitu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat berjamaah. Jadi anak-anakku sekalian, jadi mari kita melaksanakan sholat berjamaah setiap waktu. Kita melatih diri. Memang berat melaksanakan sholat berjamaah ini, karena kita harus melaksanakan sholat di awal waktu. Di situ ada keistiqomahan. Karena sholat berjamaah ini pasti dilaksanakan di awal waktu. Setelah kita adzan, iqomah, langsung kita sholat berjamaah. Dari situlah kita akan selalu melaksanakan ketertiban tentang hukum-hukum Islam, tentang kebiasaan-kebiasaan dalam melaksanakan ibadah. Maka dari itu kita bisa mengimplementasikan kebiasaan kita melaksanakan sholat Jumat secara sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita bahas dalam pembelajaran keempat ini, yaitu tentang sholat berjamaah. Kita akan lanjut dalam pertemuan yaitu selanjutnya, yaitu akan membahas tentang fadilah atau tentang sholat berjamaah dan tata caranya sholat berjamaah yang baik. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.